Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisaflin Anastasia, Stambuk F551-19014. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai API Gateway Microservice. Nah, di era modern ini, teknologi informasi berkembang dengan sangat pesat. Dengan perkembangan di bidang teknologi informasi ini, suatu kegiatan menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Perkembangan di bidang tersebut mencakup banyak hal, salah satunya yakni perkembangan teknik, juga alat bantu dalam pengembangan aplikasi. Tidak hanya itu, bahasa pemrograman baru juga muncul dengan cepat. Framework terbaru muncul setiap saat, dan paradigma pemrograman berganti-ganti. Berbagai teknik diterapkan dalam pengembangan teknologi informasi, khususnya dalam pengembangan aplikasi dan juga sistemnya. Namun, tidak jarang ditemui berbagai kesulitan serta kerumitan dalam mengkonfigurasi sistem yang sudah cukup besar. Nah, dalam hal ini diperlukan sebuah perombakan atau pengembangan bagaimana sistem dapat bekerja nantinya. Pengembangan sebuah aplikasi atau sistem dilakukan dengan menerapkan konsep perancangan atau arsitektur bagaimana sebuah aplikasi atau sistem dapat dibangun dan termanajemen dengan baik. Untuk itu, ada dua jenis arsitektur yang dapat diterapkan, yakni monolitik dan microservice. Nah, arsitektur monolitik adalah arsitektur untuk membuat aplikasi di mana semua komponen tidak terpisah satu sama lainnya. Sedangkan microservice adalah sebuah pola pengembangan perangkat lunak yang baru di mana keseluruhan fungsi perangkat lunak disediakan oleh komponen-komponen perangkat lunak yang lebih kecil. Secara tradisional, aplikasi web dibangun dengan menggunakan pendekatan monolitik, di mana seluruh aplikasi dibangun, dirancang, dikerahkan, dan dipelihara di dalam satu unit. Nah, ketika bekerja dengan aplikasi monolitik ini, berbagai masalah dapat timbul dari waktu ke waktu. Dalam kasus aplikasi web, struktur aplikasi monolitik biasanya terdiri dari client side, server side, dan juga database. Arsitektur monolitik ini tentunya memiliki kelemahan-kelemahan yang solusinya adalah dengan menggunakan microservice. Dan microservice itu sendiri adalah sebuah pendekatan untuk mengembangkan aplikasi dengan rangkaian service-service yang kecil, di mana setiap service berjalan pada prosesnya sendiri-sendiri. Dalam penggunaan microservice, penting untuk memperhatikan bagaimana pengeksposannya. Microservice untuk sistem besar yang kompleks sangatlah tidak aman karena dapat diakses dari luar dan pengkonfigurasiannya akan rumit, terkhususnya jika muncul suatu bug. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya API Gateway. API Gateway adalah aplikasi yang bertugas sebagai gerbang dari luar ke dalam, di mana traffic yang masuk dari luar harus melalui API Gateway terlebih dahulu, barulah mengakses microservice-nya. Sehingga yang terekspos keluar bukanlah microservice-nya, melainkan hanya API Gateway-nya saja. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi kita di video kali ini, yakni API Gateway Microservice. Nah,
berdasarkan latar belakang yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan yang muncul. Nah, yang pertama itu, apa itu monolitik arsitektur sebenarnya? Microservice arsitektur itu yang seperti apa? Dan juga apa hubungannya dengan API Gateway? Nah, kita akan bahas lebih lanjut pada PowerPoint ini. Kita lanjut saja untuk monolitik arsitektur. Nah, di sini arsitektur monolitik adalah model pemrograman tradisional yang berarti bahwa elemen program perangkat lunak terjalin dan saling bergantung satu sama lain. Nah, arsitektur monolitik ini menggunakan kode sumber dan teknologi yang serupa untuk menjalankan tugas-tugasnya. Dan dibangun dalam 3 bagian, yakni database yang terdiri dari banyak tabel biasanya dalam sistem manajemen basis data relasional. Kemudian user interface pada sisi klien terdiri dari halaman HTML yang berjalan di browser dan juga sisi server aplikasinya. Dan ini adalah gambaran mengenai bagaimana struktur monolitik arsitektur. Nah, jadi monolitik arsitektur ini menggunakan kode sumber dan teknologi yang serupa untuk menjalankan semua tugas-tugasnya. Dan aplikasi sisi server ini akan menangani permintaan HTTP, menjalankan beberapa logika spesifik domain, mengambil dan memperbarui data dari database, dan mengisi tampilan HTML untuk dikirim ke browser. Ini adalah arsitektur monolitik, sebuah single logical executable. Untuk membuat perubahan pada sistem, pengembang harus membuat dan menerapkan versi terbaru dari sisi servernya. Nah, selanjutnya ada microservice arsitektur. Microservice adalah sebuah pendekatan untuk mengembangkan aplikasi dengan rangkaian service-service yang kecil, yang dimana setiap service berjalan pada prosesnya sendiri-sendiri. Setiap service dapat berkomunikasi dengan mekanisme yang ringan. Tiap-tiap service yang dibuat harus mengkapsulasi data dengan logika bisnis yang beroperasi pada data itu sendiri, dan hanya dapat diakses melalui publish service interface. Tidak ada database yang dapat diakses secara langsung dari luar service, dan tidak ada data yang di-sharing antara setiap service dengan setiap service. Dengan begitu, setiap service yang dibangun harus memiliki landasan domainnya sendiri-sendiri, dan proses sharing data domain yang satu dengan yang lainnya hanya dapat dilakukan melalui publish service interface. Nah, ini adalah gambaran mengenai bagaimana struktur atau arsitektur dari microservice itu sendiri. Jadi bisa dilihat. Kemudian ada beberapa keunggulan dari arsitektur microservice. Nah, yang pertama, microservice memberikan fleksibilitas bagi developer untuk menentukan jenis tools yang akan digunakan, yakni untuk mengimplementasikan sebuah service tanpa harus memaksakan tools tersebut untuk digunakan pada service-service lainnya. Hal ini sangat memungkinkan karena antara satu service dengan service lainnya tidak tightly coupled atau digabungkan dengan erat. Nah, komunikasi antara satu service di microservice dengan service lainnya
umumnya dilakukan via messaging atau web service. Keduanya bisa diimplementasikan dengan menggunakan teknologi yang berbeda. Kemudian yang kedua, microservice memungkinkan tim splitting dilakukan dengan mudah. Satu tim yang menangani sebuah microservice bisa dengan mudah memisahkan dari tim lainnya, karena mereka tidak berbagi kode base dan hanya terikat dengan interface yang didefinisikan di dalam service tersebut. Kemudian keunggulan yang selanjutnya yakni memisahkan fungsionalitas dalam service terpisah menjadi service tersebut atau terisolasi satu sama lain. Dengan kata lain, resiko dan problem dalam satu service akan lebih mudah dilokalisir. Termasuk di dalamnya adalah permasalahan dengan legacy system atau sistem warisan. Kemudian keunggulan yang selanjutnya, microservice memungkinkan pembedaan profil satu service dengan service lainnya, terutama yang berhubungan dengan scaling up. Kemudian ada API Gateway. API Gateway adalah alat manajemen API yang berada di antara klien dan kumpulan layanan back-end. Nah, API Gateway ini bertindak sebagai proksi balik untuk menerima semua panggilan antarmuka pemrograman aplikasi dan menggabungkan berbagai layanan yang diperlukan untuk memenuhinya dan mengembalikan hasil yang sesuai. Pada dasarnya, layanan API menerima permintaan jarak jauh dan mengembalikan respon. Kemudian peran API Gateway dalam pengelolaan API adalah Gateway API merupakan salah satu bagian dari sistem manajemen API. Gerbang API mencegat semua permintaan yang masuk dan mengirimkannya melalui sistem manajemen API yang menangani berbagai fungsi yang diperlukan. Apa yang dilakukan oleh API Gateway akan berbeda dari satu implementasi ke implementasi lainnya. Beberapa fungsi umum termasuk autentikasi, perutean, pembatasan tarif, penagihan, pemantauan, analitik, kebijakan, keringanan, dan keamanan. Kemudian, microservice dan API Gateway. Jadi, user melalui mobile app atau aplikasi website pasti mengakses microservice yang dibuat melalui internet atau publik. Nah, untuk itu diperlukan suatu perancangan sehingga microservice dapat digunakan dengan aman atau dengan artian microservice-nya tidak dipublik. Jika semua service bisa diakses via internet, maka akan banyak masalah yang akan dihadapi, yakni semua service bisa diakses dari luar dan suatu ketika saat terjadi bug atau ada bug, maka otomatis semua microservice harus diperbaiki. Selain itu, semua microservice harus dijaga agar tidak terjadi kebocoran data. Dan jika membutuhkan autentikasi, maka harus diimplementasikan di semua service. Dan jika terjadi masalah, maka semua microservice harus diperbaiki. Maka dari itu dibutuhkan suatu API Gateway. API Gateway adalah aplikasi yang bertugas sebagai gerbang dari luar ke dalam, di mana traffic yang masuk dari luar harus melalui API Gateway terlebih dahulu, dan barulah mengakses microservice. Sehingga yang terekspos keluar bukanlah microservice-nya, atau dalam artian microservice-nya di internal network seperti di data center atau di cloud provider. Nah, melainkan hanya API Gateway-nya.
yang publik ya. Nah, dengan adanya API Gateway akan menjadi lebih aman di sisi security, karena hanya diekspos satu service saja. Selain itu, jikalau terdapat masalah security, maka mudah untuk memperbaikinya, karena cukup diperbaiki di API Gateway-nya dan tidak perlu untuk memperbaiki di tempat lain. Nah, penggunaan API Gateway pada microservice memiliki beberapa keuntungan, yakni lebih aman karena satu gerbang, service tidak perlu mengimplementasikan proses autentikasi, cukup dilakukan di API Gateway. API Gateway juga bisa digunakan sebagai load balancer. Kemudian bisa juga digunakan sebagai rate limiter dan bisa digunakan sebagai pengaman sehingga error dari service tidak terekspos. Nah, jadi kesimpulan dari materi API Gateway Microservice ini, pada sebuah sistem itu bisa diterapkan dua jenis arsitektur, yakni arsitektur monolitik dan juga arsitektur microservice. Namun sepertinya arsitektur monolitik ini kurang efisien, karena jika kita menggunakan model arsitektur ini, mungkin dalam sistem yang skala kecil masih baik-baik saja, sebab segala servisnya, segala komponen-komponennya itu terintegrasi menjadi satu. Namun kalau aplikasi atau sebuah sistem sudah dalam skala besar, maka akan sangat sulit memanajemen ketika kita masih menggunakan arsitektur monolitik, yang dimana komponen-komponennya ini masih terintegrasi menjadi satu. Nah, ketika ada masalah, akan sulit dalam penyelesaiannya, akan rumit, karena jika satu bagian saja rusak, bagian yang lainnya mungkin juga harus atau perlu diperbaiki. Nah, berbeda dengan microservice. Untuk sistem skala besar, ada baiknya menggunakan microservice, karena service-servicenya itu sendiri berdiri sendiri, dan jika ada suatu masalah, maka yang perlu diperbaiki hanyalah service tertentu, yang lainnya tidak akan dipengaruhi. Dan ada baiknya lagi, dalam microservice itu kita juga menerapkan atau menggunakan API Gateway. Jadi microservice ini tidak dipublish, tidak langsung diakses oleh orang lain, tetapi dia sebelum mengakses microservice, user harus melewati suatu gerbang dulu, yang mana yang dinamakan API Gateway. Jadi microservice yang ada di dalam ini akan aman, sehingga yang akan dipublish itu atau yang diakses dari luar hanyalah API Gateway-nya. Dan jika terjadi suatu masalah, cukup memperbaiki pada bagian API Gateway-nya. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai API Gateway Microservice. Jika ada suatu kesalahan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih banyak.